Ntar saya cari datanya dulu. Oke. Oke, saya udah di-share belum? Ntar. Oke, belum ya? Oke. Oke, izin saya share dulu ya. Saya ada satu case lagi. Kemarin kan datanya agak lebih aman, coba sekarang data yang bermasalah, tambah bermasalah lagi. Emang seneng nyari masalah ya kalian ya? Biar ngerti Pak, biar tahu juga. Bener. Mohon saya sih seperti itu. Oke, saya ada case nih dulu pernah terkait dengan yang kredit macet nih. Saya ngambil sampling, satu lagi sampling ya, case lagi kredit macet. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan Pak? Pak. Oke, ya, Jelas, Pak. jelas. Oke. Ini latar belakangnya, saya kasih case aja. Ini ada suatu case lah ya. Nanti biasanya ujiannya seperti ini kok. Ada case. Nah, kayak tadi lah. Kalian juga menyelesaikan case yang tempat solusinya seperti apa. Oke, case-nya ada seorang, misalkan namanya si Sumanto. Dia merupakan seorang kredit analis dari Bank ABC. Dia memiliki banyak masalah yang mengalami kredit macet. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dia mencoba melakukan analisa terhadap data nasabah dan status pembayaran cicilan kreditnya agar dapat memprediksi profil dari masing-masing penghutang atau debitur dari aspek lancar atau macetnya. Tujuannya itu untuk memprediksi calon nasabah baru apakah dapat kredit lancar atau dia macet. Jadi misalnya ada orang yang baru, dicek apa macet atau enggak nih berdasarkan dari model prediksi. Khawatirnya apa? Ada yang macet otomatis ngaruh ke perusahaan tersebut ya. Ini untuk datanya saya ngambil di sini sama di apa ya, di Google Drive ya ada. Oke, ini datanya. Nanti kan saya share ya. Filenya nanti kan saya share. Nah, setelah itu kita coba seperti biasa kita kumpulkan dulu datanya. Kita panggil tampil ke semuanya. Saya itu manggil datanya. Oke. Kita izin seperti biasa. Ini waktu sebentar lama. Oke. Kita coba datanya tersebut kita simpan ke data set ori. Terus kita cek. Oke, ini data-datanya dia ada yang apa namanya missing value ya. Ada missing value di JKW dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat sebagainya. Oke, ini data infonya kita lihat ini data-datanya. Ada yang objek, float dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat. Nah, kita coba ngubah nama fiturnya. Jadi poinnya sih semakin banyak ini semakin nggak masalah ya. Apa namanya stylenya ya. Poinnya sebenarnya sama. Cuman stylenya cara-caranya itu agak berbeda-beda. Tapi poinnya sama untuk yang masing-masing skema. Mengumpulkan hanya teknik-tekniknya yang berbeda. Betulnya nggak apa-apa ya. Karena untuk selain itu juga untuk menambah knowledge kalian kan. Trick and trap-nya kayak gitu ya. No isu ya. Benar, Pak. Terima kasih. Oke, ini data-datanya kita checking. Setelah itu kita lihat untuk bentuk tipe datanya sendiri ada 76, ada 16. Oke. Kita keduanya kita telah dari data tersebut kita analisa karakteristiknya. Nah ini data-datanya ada objek dan sebagainya.
Ini kita rubah nih. Kalau aku rubah. Karena apa? Terlalu banyak jadi pusing bacanya. Kalian kan banyak banget ya, nama jenis kelamin dan sebagainya. Ngisinya terlalu banyak, jadi dirubah ke dalam bentuk yang apa namanya, huruf aja, huruf A sampai Z lah gitu. Nah, di sini rubah nama kita rubah fitur dari datasetnya. Nama nasabah jadi A, jenis kelamin jadi A2, umur A3 dan seterusnya. Maksudnya sih untuk mempermudah aja gitu, untuk supaya di tampilan juga lebih gampang di histogramnya, di chatnya lebih gampang gitu dilihatnya, karena nggak tertumpuk. Kalau ini udah tertumpuk nanti kan, tertumpuk dengan nasabah aja udah berapa karakter, jenis kelamin udah berapa karakter dan sebagainya. Fungsinya sebetulnya di situ untuk mempermudah aja. Oke, di sini kategori lihat, kalau kita lihat nilai yang kategorikalnya sendiri, ini ada yang apa namanya, laki-laki, yang perempuan, yang di A2 sendiri, untuk berarti yang general ya, itu ada yang wanita aja. Ini ada P, L, wanita, laki-laki, pria, perempuan. Ini kan berantakan kan datanya ya. Nah, sementara ini sendiri itu sebagai kelas. Untuk yang kelas ini labelingnya kita masuk ke yang apa tadi itu, yang terakhir ini kita sebut sebagai labelingnya. Yang mana data mana ya datanya? Kelas ini ada nggak, kelihatan ke bawah nggak? Oke, nggak ada. Bentar. Nah, ini untuk status kredit ini kita sebagian jadi kelas, sebagai kelas dia. Di sini kalau tadi perubahan namanya sendiri. Nah, di ini status kredit kita berubah jadi kelas, karena ini merupakan sebagai outcome-nya yang akan kita melakukan prediksi. Statusnya dia itu apa nih? Dari mana? Dari inputan ini. Dari nasabah sampai ke tunggakan bunga. Dari kita rubah dari A1 sampai dengan A5. Jadi kelasnya, acuannya ada di status kredit yang kita rubah jadi kelas. Ini dari segi data. Nah di sini kita lihat tadi kan, bahwa untuk yang di kategori, untuk yang A2, yang general, ini boleh bilang istilahnya acak adut ya, berantakan datanya, di entry oleh pihak, entah di entry oleh pihak operator ataupun dari sistem ya. Dimana untuk wanita aja ada P, ada tulisannya wanita, ada tulisannya perempuan. Ini kan data jadi ambigu kan. Begitu yang misalkan yang L, laki-laki ada juga L, ada juga laki-laki, ada juga yang pria. Nah, ini data yang ambigu, yang boleh dibilang kita harus rapikan tuh datanya. Oke, sementara yang untuk yang kelas ini ada ini ya, kelas macet dan lancar. Oke, di sini kita distribusikan di skala untuk kelasnya, yang macet 55, yang lancar tuh sekitar 210. Oke, ini temuannya bahwa kelas ini masih seimbang, imbalance. Oke, kita lihat Sebunnya. Ini ngeliat datanya, itu sebentar. Oke, jalankan dulu, library-nya saya belum panggil. Oke, saya jalankan. Oke. Nah, di sini melakukan penyebaran datanya. Oke. Oke, sini sebaran datanya A1 sampai dengan ini S7 untuk yang di A1. A1 yang ini ya, yang nama karyawan ya, nama nasabah sebagai ID-nya lah. Dia sampai ke S7. Boleh bilang ini data-data yang increment kan ini ya. 2, 3, 4, 5 ini boleh bilang data increment, data yang nggak perlu kita pakai nantinya. Karena dia sifatnya apa namanya detail. Sementara untuk di data science kan kita butuh data yang rekapan. Karena datanya memang banyak sekali gitu. Nah, kita bikin plottingnya sendiri untuk yang dia satu berdasarkan dari jumlah karyawannya sendiri ya. Berdasarkan dari yang kelas kredit macet atau enggak gitu. Nah, ini dikarenakan datanya banyak, tadi kan ada berapa? Ada 765. Sehingga nampilnya seperti ini. Oke, cek dulu distribusi. Oke, satu-satu. Oke, saya bypass ini. Nah, ini distribusi juga. Bentar dengan waktu. Oke, yang ini untuk yang temuan ya. Oke, ini distribusian saya bypass saja karena bentuk dengan waktu, lagi pula nggak ngaruh ke ini kok. Pendistribusian lumayan. Oke, setelah distribusikan sebaran satu-satu. Jadi per itemnya kita coba cek ya. Memang baiknya sih memang seperti ini. Cekin satu-satu per item.
sebaran dari datanya. Oke, kita melakukan cek korelasi di tahap yang pertama. Nah, kita lihat di sini untuk yang di A7 ini data nilainya konstan. Data nilainya konstan. Kenapa konstan? Kalau kita lihat cara fisiknya, tadi data yang data DS, apa filenya tadi apa sih? Saya lupa, ini deh. Yang kredit macet. Nah, di sini kalau ngelihat dia datanya data konstan. Kita lihat A7. Kita lihat di A7 tuh. Oke, kita kopas aja lah. Di A7 itu apa tuh? Coba saya lihat. A7 tuh masuknya tipe pinjaman. Tipe pinjaman ini dia. Itu pinjaman 100 semua 100 ya, konstan ya. Halo? Tes? Iya Pak, lanjut Pak. Oke, lanjut. Tipenya datanya semua sama ya. Instannya juga sama nih. 100 kita boleh bilang konstan. Ini data kayak gini kita buang karena sama. Nggak perlu. Nah, mana tadi? Oke, nah sini kita lihat datanya data konstan. Dia A7 ke A7 data konstan, kita buang, terus ada sebagian variabel yang nggak keluar, terus ada juga data-data yang minus nih. Dari A8 ke ini, ke A10 minus. Terus tadi juga korelasinya, tadi korelasi masih ada negatif, ada juga missing value, tadi ada yang none. Kita harus mengubah nanti data yang data numerical. Oke, setelah itu kita validasi. Di bab 3 kita validasi, ada data yang none, hampir data untuk datanya itu seimbang, balance. Terus A7 itu sifatnya konstan. Nah, simpulan dari kita ya. Simpulan dari data dari headmap ini, karena hasil dari korelasi antar masing-masing fitur. Nah, setelah itu kita tentukan data objek. Berarti untuk yang fiturnya sendiri kan dari A1 sampai dengan A15. Sementara kelasnya kita masuk ke kelas yang tadi yang status kreditnya sendiri. Setelah itu kita coba melakukan pembersihan data. Nah, di sini melakukan pembersihan data, otomatis kita melakukan ini dulu nih. Nah, kita cek apakah data itu dia 0. Kalau dia true berarti ada yang 0. True berarti ada data yang hilang. Kita cek lagi di sini. Oke. Nah, di sini untuk indeks yang hilang yaitu A3, A5 dengan A9. Untuk data yang hilang. Kita cek A3, A5 dengan A9 itu apa? Nah, di sini kita lihat A3 sifatnya dia float, untuk yang A5 itu sama float, untuk yang A9 float. Jadi yang hilang tuh yang float ini. Oke, Mohon Pak, A9 integer Pak. Oh, A9 ini float ya? Oh iya betul Pak, iya maaf saya yang. Oke. Oke, setelah itu kita cek untuk korelasi, untuk yang ini kita butuh namanya missing no. Untuk